Drama Korea Vincenzo tentang perang antara kelompok mafia. Tokoh utamanya adalah Vincenzo kembali ke Korea Selatan, di mana dia terlibat dengan pengacara wanita Hong Chae-yong atau Jeon Yeon-bin. Episode pertama dalam drama ini yaitu pertama diawali dengan sosok Vincenzo Casano yang melakukan perjalanan ke sahabat ayahnya. Ia ingin bernegosiasi dan meneruskan keinginan ayahnya sebagai seorang mafia. Sebelum kembali ke Korea, Vincenzo menyelesaikan sengketa tanah milik keluarga Casano, tetapi pihak musuh tidak ingin melepaskan untuk keluarga Casano. Hal ini memancing amarah Vincenzo. Sebagai balasan, Vincenzo membakar seluruh lahan perkebunan dan rumah milik musuhnya. Setelah selesai mengurus masalah, Vincenzo bergegas pergi ke rumah keluarga Casano yang melakukan penghormatan terakhir kepada Fabio, sang ayah angkat. Karena kematian Fabio, Vincenzo dan kakak angkat Paolo saling tikam untuk merebutkan kekuasaan. Dengan liciknya, Paolo berniat menjadikan Vincenzo sebagai bawahannya. Namun Vincenzo yang mengetahui kelicikan Paolo tidak mau memenuhi permintaan Paolo. Tanpa ragu, Vincenzo menampar Paolo dengan ucapan tegas. Hal tersebut membuat Paolo tak terima atas perlakuan Vincenzo, hingga pada malam harinya Paolo meminta para anak buahnya untuk membunuh Vincenzo. Tetapi berkat kecerdasan Vincenzo, ia membuat nasib Paolo semakin terancam, hingga akhirnya Vincenzo memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan menjalankan misi lainnya. Vincenzo bertekad pada dirinya sendiri untuk sesegera mungkin menyelesaikan misinya selama sebulan. Setelah itu ia akan pergi dari Korea Selatan untuk selamanya. Vincenzo menganggap Korea Selatan tidak memiliki kenangan manis untuknya. Ia juga menganggap tanah kelahirannya sebagai hal yang paling buruk, mengingat kenangan menyakitkan ketika ia masih kecil sebelum diangkat oleh Fabio. Proyek yang kali ini ia ambil di Italia merupakan proyek Vincenzo 5 tahun yang lalu bersama bosnya di Korea Selatan. Ketika itu, bos besarnya meminta bantuan Vincenzo untuk menyembunyikan emas batang di suatu tempat yang aman. Vincenzo memakai cara keluarganya, yaitu dengan mengubur emas tersebut di dalam tanah agar tidak tercium oleh musuh dan intelijen negara. Ia menimbun emas di suatu gedung lawas bernama Gemga Plaza agar tidak terdeteksi oleh intelijen negara. Gedung itu tersebut dipalsukan nama pemiliknya. Vincenzo meminjam nama Choi Yong-jun sebagai pemilik gedung, akan tetapi sepertinya gedung ini dilirik oleh pihak Babel Construction karena mereka menginginkan pembangunan gedung baru di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, Choi Yong-jun membayar pengacara Yoo Jae-myung untuk mengatasinya. Choi Yong-jun ini ingin gedung tersebut tidak akan pernah dijual, tetapi suara Yoo Jae-myung tidak didengar oleh pihak Babel Construction. Mendengar kabar tersebut, Choi Yong-jun memanggil Vincenzo sebagai pengacara tambahan. Kedatangan Vincenzo cukup membuat Yoo Jae-myung tidak percaya dengan kinerja Vincenzo, sebab latar belakangnya adalah pengacara Italia. Bagi Yoo Jae-myung, suara Vincenzo di Korea Selatan tidak cukup berpengaruh. Sementara orang yang tinggal di gedung Gemga Plaza ini tidak menginginkan adanya renovasi bangunan. Vincenzo mencoba meyakinkan orang-orang tersebut dengan perkataannya untuk membongkar dan merenovasi kembali gedung tersebut. Berkat ketampanan dan penampilan Vincenzo yang menawan, tentu membuat para penghuni mempercayai niat tulusnya. Namun, suatu hari Babel Construction datang untuk mengusir para penghuni Gemga Plaza, hingga membuat para penghuni terbalik tidak mempercaya omongan Vincenzo. Mereka mengira Vincenzo memiliki niat yang sama dengan Babel Construction. Beruntung Vincenzo muncul untuk meluruskan prasangka buruk para penghuni Gemga Plaza karena mengetahui kelicikan lawannya.
Vincenzo berjanji akan memenangkan hak milik gedung sekuat mungkin, namun hingga saat ini pengacara Yoo Jae-myung masih tidak bisa percaya begitu saja terhadap Vincenzo. Ia justru menganggap Vincenzo hanya berpura-pura berada di pihak mereka. Di menit terakhir ini adalah preman dari si Bubble Construction dihentikan oleh si Vincenzo, dan ini orang-orang pada kaget karena ngeliat si Vincenzo teriak berhenti. Setelah itu Vincenzo terus berjalan untuk hampiri preman-preman tersebut, dan Vincenzo dengan gaya yang sangat cool dan dengan tenang dia ingin berbicara dengan orang yang ada di sini. Ini kayaknya seperti ketuanya gitu. Dia pengen ngomong dulu, dan ini ada anak buahnya belagu banget. Katanya, lu siapa emangnya, kata dia gitu kan. Terus kata si Vincenzo, nama gue Vincenzo. Dan oke, tunggu dulu, ini dia mau berantem kan, tadi udah mukul adiknya tuh. Salah guys, mukul anak buahnya si ini nih, preman ini. Dan ini tiba-tiba dia udah deketin gitu kan, terus langsung ditonjok sama si Vincenzo, dan dia masih mau melawan. Ini Vincenzo pakai buat ngukur baju, dan ini mulailah berantemnya sama si ketua preman sampai dia tuh ketua premannya mau jatuh, tapi masih dipegangin sama Vincenzo. Terus guys, di sini tuh dia si Vincenzo itu ngomong, jangan kalian mendekat, kalau kalian mendekat ini bos kalian akan jatuh. Dia ngancam ke anak buahnya. Dan mulailah si Vincenzo bilang mengenai bahwa gedung ini kalian dapatkan secara ilegal dengan memaksa meminta tanda tangan hak dari pemilik untuk menjual gedung ini kepada Babel Konstruksi. Dan si Vincenzo dengan bahasa Italianya dia berbicara, aku akan memiliki gedung ini, atau aku akan mengambil gedung ini. Sekian guys, terima kasih.